Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Puji Mariani. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang sistem ekonomi syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu ada pengertian sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan memakai perangkat kelembagaan yang dijalankan berdasar hukum dan nilai-nilai Islam. Karena itulah sistem ekonomi syariah merupakan tuntunan kehidupan sekaligus anjuran yang mengandung nilai ibadah yang diterapkan dalam etika dan moral. Pada dasarnya, sistem ekonomi syariah ini adalah sistem ekonomi yang mengisyaratkan adanya pengendalian harta di masyarakat sesuai dengan prinsip dan nilai yang menjunjung tinggi keadilan. Kenapa harus dikendalikan? Yaitu karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan sifat menyukai dan mengumpulkan harta. Nah, jika tidak adanya upaya pengendalian, maka akan mengakibatkan penimbunan harta yang berlebih. Harta yang mengendap dan tidak mengalir pada perekonomian akan menurunkan produktivitas sektorial yang berujung pada tertahannya akselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ketika pengendalian harta dilakukan secara efektif, harta akan mengalir optimal menuju akselerasi partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Yang selanjutnya ada faktor pendorong berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia. Terdapat beberapa faktor pendorong, yaitu yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor penyebab yang datang dari luar negeri berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain, baik yang berpenduduk mayoritas muslim maupun tidak. Negara-negara tersebut telah mengembangkan ekonomi syariah setelah timbulnya kesadaran tentang perlunya identitas baru dalam perekonomian mereka. Kesadaran inilah yang kemudian mewabah ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal adalah kenyataan bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi salah satu negara dengan sejumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Fakta ini menimbulkan kesadaran di sebagian cendekiawan dan praktisi ekonomi tentang perlunya suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dijalankan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Yang ketiga ada faktor politis. Faktor politis ditandai dengan membaiknya hubungan Islam dan negara menjelang akhir milenium, lalu membawa angin segar bagi perkembangan ekonomi dengan prinsip syariah. Yang keempat ada faktor keberagaman. Faktor keberagaman masyarakat ditandai dengan munculnya kelas menengah muslim perkotaan yang terdidik dan religius, membawa semangat dan harapan baru bagi industri keuangan syariah. Mereka semua mempunyai kesadaran bahwa agama bukan sekedar sholat, puasa, dan ibadah mahdoh lainnya, tetapi agama harus diterapkan secara kafah dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam berekonomi. Yang kelima ada faktor pengalaman. Faktor pengalaman dibuktikan bahwa sistem keuangan syariah tampak cukup kuat menghadapi krisis global pada tahun 1997 hingga 1998 dan 2008 dan 2012. Bank syariah masih dapat berdiri kokoh ketika badan itu menerpa dan merontokkan industri keuangan Indonesia. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada faktor rasionalitas. Faktor rasionalitas bisnis pun turut membesarkan ekonomi syariah. Bagi kelompok masyarakat yang tidak cukup dapat menerima sistem keuangan syariah berdasarkan ikatan emosi terhadap Islam, faktor keuntungan menjadi pendorong mereka untuk terjun ke bisnis syariah.
Yang selanjutnya ada upaya dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, yaitu yang pertama ada Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. Master Plan ini diluncurkan oleh Bappenas pada tanggal 2 Agustus tahun 2016. Tujuan diluncurkannya Master Plan ini untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan syariah, mengatasi kesenjangan yang ada, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan peluang baru di pasar domestik dan internasional, dan memosisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan syariah dunia. Yang kedua, upaya yang kedua terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu tentang perbankan syariah. Undang-undang ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Secara umum, struktur hukum perbankan syariah ini sama dengan hukum perbankan nasional. Aspek baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah terkait dengan tata kelola, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, penyelesaian sengketa, otoritas fatwa, dan komite perbankan syariah, serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Upaya yang ketiga adalah asuransi syariah. Berdasarkan Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Majelis Ulama Indonesia MUI, adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Yang keempat yaitu adalah Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS. KNKS ini resmi diluncurkan oleh Bappenas pada tanggal 2 Agustus tahun 2016. Tugas KNKS yaitu bertujuan untuk mengharmonisasikan perundang-undangan dengan aturan terkait lainnya, menyusun literasi keuangan syariah dan hal-hal lain yang dibutuhkan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada tataran makro. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi kapitalisme disusun dengan filsafat dasar sekuler, di mana Tuhan dikesampingkan sesuai dengan konsep nihilisme. Dalam situasi ini, maka sistem ekonomi dan moneter didesain untuk kepentingan pemilik modal. Sedangkan sistem ekonomi syariah mengakui adanya Tuhan, adanya kehidupan yang kekal setelah dunia, dan mengutamakan nilai-nilai moral. Tidak semua bebas, tetapi ada batas-batas tertentu, dan lebih menekankan kepentingan sosial dan bersama. Yang selanjutnya ada perbedaan sistem ekonomi sosialis dengan ekonomi syariah. Sistem ekonomi sosialis berbeda dengan sistem ekonomi syariah, yaitu yang meliputi yang pertama ada mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing. Yang ketiga, adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.